Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarafudin Danugraha dengan NIM J1B1228 akan mempresentasikan review jurnal saya pada mata kuliah elemen mesin. Mesin pengolahan hasil pertanian adalah mesin yang digunakan untuk menangani atau mengolah hasil tanaman atau hasil ternak. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Poros merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap mesin yang berfungsi untuk meneruskan daya dan putaran. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat, di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi, pulei, roda gila flywheel, engkol, sprocket, dan elemen pemindah daya lainnya. Poros bisa menerima lenturan, tarikan, tekanan, atau puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan lainnya. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Di sini terdapat 3 jurnal dengan judul. Yang pertama adalah Pembuatan mesin penyangrai pengolahan kopi Arabica Gayo untuk peningkatan pendapatan pengusaha kopi dengan elemen yang digunakan adalah poros. Jurnal yang kedua adalah Rancangan bangun mesin penggiling kopi dan biji kopi menjadi bubuk kopi dengan kapasitas 50 kg per jam dengan elemen yang digunakan adalah baut, mur, dan juga poros. Dan yang terakhir, jurnal yang ketiga adalah perancang dinding pemecah pada mesin pengupas kulit kopi kering dengan poros. Elemen yang digunakan adalah poros. Berikut ini adalah tadi judul-judul jurnal yang saya kembangkan dalam tugas saya. Yang pertama, ada jurnal yang pertama yaitu dengan judul Pembuatan mesin penyangrai pengolahan kopi Arabica Gayo untuk peningkatan pendapatan pengusaha kopi. Pada jurnal ini membahas tentang mesin penyangrai kopi atau coffee roaster machine yang berfungsi untuk menyangrai kopi hijau atau green bean menjadi kopi matang yang siap untuk dijadikan bubuk dan selanjutnya dikonsumsi. Dalam pembuatannya, mesin penyangrai kopi memiliki beberapa komponen utama, yaitu rangka mesin sebagai dasar peletakan seluruh komponen. Tabung mesin berfungsi untuk tempat menyangrai biji kopi. Kerangka tabung sebagai tempat tabung mesin bekerja. Tutup tabung utama sebagai jalur masuk kopi mentah dan jalur keluar biji kopi matang. Nah, elemen yang digunakan di sini adalah poros tabung, di mana poros tabung digunakan untuk memutar kopi. Selanjutnya ada cooling sebagai sistem pendingin kopi dan ada poros cooling sebagai poros untuk memutar sirip cooling. Sebagian besar dari komponen tersebut akan dibuat dari bahan stainless steel. Adapun prinsip kerja dari alat penyangrai kopi ini adalah mengaduk bahan yang disangrai dan mendorong bahan yang telah matang keluar dari silinder penyangrai dengan menggunakan tenaga putaran atau sentrifugal dari motor listrik. Bahan yang ingin disangrai dimasukkan ke dalam silinder penyangrai. Silinder ini dipanaskan dengan menggunakan heater. Berdasarkan informasi literatur, dikembangkan desain mesin penyangrai kopi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan bahan dan pembuatan bagian-bagian yang terdiri dari rangka mesin, tabung mesin, kerangka tabung, tutup tabung, poros tabung cooling, dan poros cooling. Bahan utama digunakan dalam pembuatan rangka mesin penyangrai kopi ini adalah pipa hollow untuk rangka utama bagian bawah, rangka utama bagian atas, dan kaki rangka utama. Setelah proses pemotongan bahan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah merakit dan menyambungkan tiap potongan bahan menggunakan las SMAW. Bahan yang digunakan untuk pembuatan tabung mesin adalah plat stainless steel dengan tebal 3 mm. Masing-masing untuk subkomponen dinding tabung dalam, dinding tabung luar, bibir tabung, sirip pengaduk, dudukan poros, tutup belakang tabung dalam, tutup belakang tabung dalam berbentuk lingkaran dengan diameter 300 mm. Bahan yang digunakan untuk pembuatan poros
poros tabung adalah besi pejal. Langkah-langkah untuk pembuatan poros tersebut adalah terdiri dari penyiapan bahan, pemotongan gerinda, pemotongan bubut untuk mendapatkan diameter yang diinginkan, dan penghalusan penggunaan dengan amplas halus. Sedangkan poros cooling terbuat dari stainless steel 316 atau food grade. Proses perakitannya terdiri dari persiapan komponen-komponen yang akan dirakit, pemasangan bearing yang pada bagian belakang kerangka tabung, dan tutup tabung utama. Pemasangan tabung mesin pada kerangka tabung, pemasangan tutup tabung utama pada kerangka tabung, dan dikencangkan menggunakan 8 buah baut. Pemasangan tabung, kerangka tabung, dan tutup tabung utama yang disatukan pada rangka mesin. Pemasangan reduser poros tabung pada rangka mesin, pemasangan kopling tetap pada poros tabung, dan reduser poros tabung. Selanjutnya ada pemasangan single pulley pada reduser poros tabung, pemasangan reduser cooling pada rangka mesin, pemasangan single pulley pada reduser cooling, pemasangan poros cooling pada reduser cooling, pemasangan cooling pada rangka mesin, dan pemasangan motor gerak. Selanjutnya pada jurnal yang kedua dengan judul Rancang bangun mesin penggiling kopi dari biji kopi menjadi bubuk kopi dengan kapasitas 50 kg per jam. Pada jurnal yang kedua, pembahasan elemen yang diambil adalah baut dan mur, serta poros. Pada mesin penggiling kopi screw conveyor adalah spesimen yang dirancang khusus sebagai unit membawa yang mengarahkan biji kopi kering atau hasil penyangraian menuju batu gilas atau rotobar dan stator bar, di mana dilanjutkan suatu proses pecah dan menggiling dengan prinsip putar gilas sehingga biji kopi tersebut akan halus dan langsung akan keluar dari batu gilas dan langsung jatuh ke corong keluar. Tingkat kehalusan bubuk kopi dapat diatur dengan cara mengatur jarak antar batu gilas, di mana mekanismenya menggunakan baut dan mur yang menghubungkan batu gilas dengan spesimen penyetelan. Baut dan mur di sini digunakan untuk merekatkan terhadap komponen lain di dalam mesin tersebut. Selain baut dan mur, tadi sudah dikatakan pada jurnal yang kedua ini juga menggunakan elemen poros, di mana poros tersebut berfungsi untuk mentransmisikan dari puli penggerak ke puli yang digerakkan. Adapun prinsip kerja dari mesin penggiling biji kopi yang akan dijadikan bubuk minuman, yaitu dengan putaran yang dihasilkan motor listrik diteruskan ke puli penggerak. Puli penggerak akan menggerakkan atau memutar puli yang digerakkan melalui poros yang akan ditransmisikan putaran dari puli penggerak ke puli yang digerakkan. Selain puli yang digerakkan tersebut berputar, setelah puli yang digerakkan tersebut berputar, maka putaran tersebut akan memutar poros dan pisau penggiling. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga dengan judul Perancangan dinding pemecah pada mesin pengupas kulit kopi kering. Di Word saya ada gambarnya, tetapi saya tidak memasukkan dalam PPT. Ada gambar yaitu terdiri dari komponen-komponen mesin. Yang pertama ada hooper, merupakan tempat pertama kali biji-biji kopi yang akan dikupas. Yang kedua ada pulley pada roll penyearah. Yang ketiga ada poros pada roll penyearah. Yang keempat ada pulley pada ros pengupas. Yang kelima ada poros pada roll pengupas. Yang keenam ada dinding pemecah 1. Yang ketujuh ada pisau penyearah yang bertujuan untuk mengarahkan biji kopi menuju roll pengupas. Yang kedelapan ada dinding pemecah kedua. Yang kesembilan ada roll pengupas. Yang ke-10 ada pengatur pengupas pada biji kopi, dan yang terakhir ada roll penyerah. Adapun pada jurnal ini membahas proses pengupasan biji kopi, yaitu dengan dimulai dari proses penyearah yang dilakukan oleh poros penyearah dengan cara menyearahkan buah kopi yang masuk terlebih dahulu melewati hooper. Setelah itu biji kopi yang akan dikupas dan diarahkan ke roll pengupas akan dilakukan proses pengupasan. Poros roll penyearah merupakan bagian yang berguna untuk menyearahkan biji kopi menuju roll pengupas. Pembuatan mekanik pisau penyearah yang memiliki dimensi dengan diameter 30 mm
dengan panjang 285 mm. Sebenarnya pada komponen-komponen di atas tadi terdiri ada poros pada rol pengupas. Namun penulis tidak menyertakan apa kegunaan dari poros pada rol pengupas tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada jurnal yang pertama hanya menggunakan beberapa elemen mesin jenis poros seperti poros tabung, poros cooling, serta motor penggerak. Sedangkan pada jurnal yang kedua menggunakan elemen mesin mur, baut, dan poros, di mana baut dan mur di sini digunakan untuk merekatkan terhadap komponen lain di dalam mesin tersebut. Sedangkan elemen poros yang berfungsi untuk mentransmisikan dari puli penggerak ke puli yang digerakkan. Pada jurnal yang ketiga hanya menggunakan poros dan poros penyearah yang berfungsi untuk menyearahkan biji kopi masuk melewati hopper. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.